Assalamualaikum, saya Rahma, guru di SLB Negeri Surakarta. Karena kekurangan guru dan keterbatasan kesediaan ruang, beberapa di antara kami harus mengajar lebih dari satu rombel kelas. Saya sendiri mengajar kelas TK, kelas 8, dan kelas 9 dengan karakteristik peserta didik hambatan penglihatan, hambatan komunikasi, hambatan perilaku, hambatan kognitif, hambatan fisik motorik, dan atau kombinasinya. Sebuah tantangan bagi saya karena saya harus melayani pemenuhan kebutuhan pendidikan mereka dalam situasi terbatas. Berkaitan dengan itu, saya terinspirasi dengan kemampuan seorang ibu yang mampu memenuhi kebutuhan anak-anak yang berbeda usia, karakteristik dan kebutuhan secara efektif dan efisien dalam satu waktu. Seorang ibu yang begitu terampil memanfaatkan elemen-elemen dalam rumah, memaksimalkan potensi sosial dan komunikasi antar anggota keluarga, bahkan secara tidak sadar memberikan teladan tentang peran serta anak-anak mereka di masyarakat, meskipun dalam lingkup yang kecil. Dalam keterbatasannya, ia mampu menjalin komunikasi dan kerjasama untuk mencapai tujuan dan menjalankan perannya sebagai seorang ibu. Saya menyebut model pembelajaran saya dengan motherhood teaching. Sesi pertama, berbagi dukungan. Nah, anak pintar. Iya, yang lain lanjutkan belajarnya ya. Panji, ayo Panji. Apa? Belum cukup. Masih lagi. Berlatih lagi. Berlatih lagi. Mana tangannya? Berlatih lagi. Ya. Iya. Davina sudah ketemu halamannya? Sudah. Ya. Namanya siapa? David. Siapa Panji? David. Tunjukkan mana Mas Panji? David tunjukkan mana Mas Panji? Panji mana Mas Panji? Kasih salam Mas Panji. Kasih salam Mas Panji. Salam Mas Panji. Ya, sudah menunggu dan mengantarkan David untuk pulang. Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita. Sesi kedua, berbagi perhatian. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Ya, berdoa mulai. Kita baca basmalah ya. Panji tadi melakukan apa Panji? Iya, lupa. Lupa. Coba tanya Davinka. Saya untuk itu. Hari ini kita mau ngapain? Ada yang mau usul? Masak? Boleh. Oke. Putri, aku main game aja deh kan. Masak. Oke. Putri main game. Oke, kalau Panji mau apa Panji? Nonton video mau? Mau. Panji mau nonton video. Baik, kita sepakat ya. Inti pembelajaran meliputi membuat jembatan informasi dan tema, memperjelas tugas, mengakses media yang sama untuk tujuan yang berbeda, membangun arah pembelajaran yang melibatkan secara aktif semua peserta didik. Yang berkaitan dengan bayang. Dan Putri akan membuat teks laporan observasi sederhana berkaitan dengan apa Putri? Jagung. Nah, Panji akan yuk Panji, kita main-main ya Panji yuk. Sambil latihan jalan. Yuk berdiri. Berdiri. 1, 2, 3. Iya, anak pintar. Nah, caranya nanti Panji berjalan ke depan dipanggil Bu Rahma, ya. Terus mengambil sayur, ya. Nih, ya. Panji di sini ya. Ya, bisa jalan sendiri. Bisa Bu. Iya. Udah berdiri di sini. Rumah bisa di sini. Ayo coba Panji berjalan ke sini. Ayo jalan. Iya. 1, 2, pegangannya belajar dilepas pegangannya. Berdiri sendiri. Ayo jalan lagi. Pintar. Pegangannya dilepas. Kayaknya taruh dulu. Ini buat jagung, coba lihat. Jagung. Panji suka mau jagung enggak Panji? Enak. Iya enak. Buat jagung itu ada rambut-rambutnya Panji. Kalau ini dibuka ya. Kalau ini dibuka ini ada rambut-rambutnya yang menyelimuti jagungnya sendiri. Biasanya itu jagung itu dibuat
sayur asem atau dibikin. Putri, Iya, mau tanya dong, Ah, jagung itu hidup di mana sih? berdasarkan informasi yang aku baca ya, Dan, jagung itu bisa hidup di mana aja. Tapi lebih cenderungnya jagung itu biasanya hidup di tempat yang kekurangan air gitu, Dav. Manfaat buah jagung. Jagung sangat kaya akan manfaat seperti kaya akan serat yang membantu melancarkan pencernaan. Ada Vinka ya? Oke, kita mau masak apa tadi Vinka? Cara memasak sayur bayam. Oke, yang di tes prosedurnya ada Vinka adalah cara memasak sayur bayam. Maka hari ini kita akan masak apa Panji? Sayur apa? Bayam. Pintar. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan apa Dav? 1 ikat bayam, Oh, apa itu ikat bayam? Menyiapkan? menyiapkan bahan. Oke, menyiapkan bahan. Kita cari apa Davinka? 1 ikat bayam. Oke, Putri sekarang tugasnya mencari 1 ikat bayam mana? Putri. Wah, Ini coba betul. tunjukkan Panji. Panji. Ini Panji. Apa itu Panji? Apa itu Panji? bayam. Bayam. Oke, kita dapatkan bayam. Terus apa lagi? Banyak apa lagi? 1 buah oyong. Nah, Panji, kita akan petik-petik bayamnya buat Panji. Caranya seperti tadi waktu ini ya Panji ya. Waktu Panji menyopek kertas tadi. Nah, kita praktekkan di sayur ya. Nih, dua tangan, dipetik. Nah, gitu taruh sih. Iya, gitu ya. Lagi. Ambil lagi Panji. Yuk, terus. Ayo petik-petik bayam. Dipetik dulu Panji. Dipetik dulu. Nah. Petik dulu ya. Yo, Putri bisa. Dipetik dulu ya, Panji dipetik. Ya, pelan-pelan motongnya. Ya. Iya, oke. Pelan-pelan Putri, pelan-pelan. Ayo. Ya, jangan terlalu tipis. Nah, agak gede, ya bentar segitu. Ya, jangan lupa tangannya ke belakang dulu ya. Tangannya ke belakang dulu terus ditahan oyongnya. Pinter. Tangannya ke belakang dulu ditahan oyongnya. Ya, Davinka masih mengupas. Ya. Iya. Sesi ketiga, berbagi rasa. Saya mengambil kesempatan pada sesi refleksi setelah pembelajaran untuk berbincang lebih dalam dengan mereka. Kegiatan refleksi tidak hanya mengungkap kendala pemahaman dan penguasaan pengetahuan dan keterampilan, tapi memunculkan cerita seputar kehidupan sehari-hari mereka di rumah dan lingkungan sekitar. Pernyataan kesan dalam pembelajaran tidak berhenti pada komentar mereka tentang pembelajaran saya, tapi juga tentang harapan apabila kelak mereka dewasa. Pengungkapan perasaan kegembiraan dalam kegiatan harian bersama saya tidak hanya berhenti pada seberapa menyenangkan kegiatan hari ini, tapi bagaimana mereka berupaya untuk tetap bersyukur atas apa yang telah Allah anugerahkan kepada kami dan segala peristiwa yang kami lalui bersama. Gimana belajar sama Bu Rahma? Menyenangkan. Bilang apa sama Bu Rahma? I love you, Bu Rahma. Dalam melaksanakan pembelajaran, saya memanfaatkan energi positif dalam diri saya agar saya tetap bisa mengendalikan situasi kelas. Namun beberapa hal tidak dapat saya hadapi sendiri. Untuk materi OMKS, saya terbatas pada masalah waktu. Untuk itu, saya melibatkan orang tua untuk menindaklanjuti kembali materi OMKS di rumah dengan membuat buku Parenting Guide. Untuk melayani peserta didik dengan baik berkaitan dengan hambatan fisik, gerak, dan perilaku, saya menjalin komunikasi yang intensif dengan Ibu Dwi, terapis mereka, sehingga saya mampu mengadakan penyesuaian dalam pembelajaran dan melayani mereka secara baik dan benar. Di sisi lain, saya juga berbagi pengetahuan dan keterampilan yang saya miliki berkaitan dengan pelayanan pendidikan, terutama untuk peserta didik tunanetra, baik strategi pembelajaran maupun adaptasi dan modifikasi bahan ajar dan media yang mendukungnya dengan teman sejawat. Saya meminta mereka untuk membagi ilmu mereka seperti matematika, bahasa Inggris, dan agama kepada peserta didik meskipun bukan termasuk tugas pokok mereka secara resmi. Terima kasih, semoga bermanfaat.